Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya, yaitu bolu susu pandan. Kali ini saya akan membuat bolu susu pandannya menggunakan metode all-in-one. Metode ini sangat mudah, kita membuatnya jadi lebih gampang dan hasilnya juga sangat lembut dan empuk. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, kita siapkan air panas yang sudah mendidih, kemudian di atasnya kita lelehkan 50 gram margarin. Kalau sudah meleleh seperti ini kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Masukkan 3 butir telur suhu ruang, ini saya pakai ukuran jumbo. Setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Sejumput garam. Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. 25 gram tepung maizena. 25 gram susu bubuk. 1 sendok teh SP, boleh diganti TBM atau Ovalet. 75 ml susu cair. Ini kemudian kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih kental dan berjejak. Nah, kalau sudah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini, matikan dulu mixernya. Lanjut masukkan semua margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini kemudian kita aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar saja. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula. Ini harus diaduk lagi menggunakan spatula ya, sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Kalau ada bahan cair yang masih mengendap atau yang belum rata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat. Kalau sudah rata seperti ini kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm dan ini sudah diolesi dengan Carlo KW. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Selanjutnya ini kita ratakan menggunakan sumpit atau bisa menggunakan tusuk sate supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Dan bagian atasnya kita ratakan menggunakan spatula ya, seperti ini. Jangan lupa dihentak-hentakan sebentar sebelum dimasukkan ke dalam oven. Dan untuk toppingnya, di sini saya memakai kacang cincang seperti ini. Ini kita taburi di bagian atasnya. Boleh ditopping dengan keju parut atau sesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Nah, ini siap kita panggang.
Sebelum memanggang, panaskan oven terlebih dahulu selama kurang lebih 10-15 menit. Panggang bolu selama 45-50 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan di sini saya memanggang memakai oven tangkring. Setelah 50 menit, ini bolunya sudah matang dan saya langsung keluarkan dari ovennya. Bagian atas bolunya retak karena ovennya terlalu panas ketika saya memasukkan adonannya. Supaya tidak menyusut, sebaiknya kita keluarkan bolu ini dalam keadaan panas. Nah, ini yang sudah dikeluarkan dari loyangnya. Ini hasilnya montok dan tinggi banget ya teman-teman. Ini juga alhamdulillah mulus. Kalau mau menghasilkan potongan yang rapi dan cantik, sebaiknya potong bolunya dalam keadaan dingin ya. Bagian atasnya terlihat seperti ini ya. Nah, ini kacang-kacangnya juga aromanya enak banget. Perpaduan antara kacang panggang dan pandannya ini harum sekali. Nah, kalau untuk jualan ini bisa kita masukkan ke dalam kotak seperti ini ya teman-teman. Yang bagian bawahnya ini jadi bagian atas. Dalam keadaan panas, ini saya langsung coba potong dulu. Kita akan lihat dulu ya bagaimana tekstur untuk bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini kita potongnya pelan-pelan ya teman-teman, karena ini teksturnya sudah sangat-sangat lembut. Nah, tekstur dan warna bagian dalamnya seperti ini ya. Ini hijaunya cantik banget ya teman-teman, dan ini lembut banget. Aroma pandan dan juga kacang panggangnya ini sangat-sangat nikmat ya teman-teman, dan ini juga sangat-sangat lembut. Ini tidak serat sama sekali, pokoknya ini enak banget. Teman-teman harus coba karena ini juga anti gagal. Cara buatnya sangat mudah, bahan-bahannya juga cukup ekonomis, tapi bisa menghasilkan bolu susu pandan seenak ini. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat bolu santan pandan yang cara buatnya sangat mudah dan rasanya juga sangat enak. Bolu santan pandan ini bahan-bahannya juga sangat ekonomis, yang pasti anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, kita lelehkan 85 gram margarin. Ini sudah saya lelehkan di atas air yang panas, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah bersih. Masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan 4 butir telur utuh suhu ruang. Sejumput garam. 1 sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP, boleh diganti TBM atau ovalet. Ini kemudian saya mixer sampai adonan menjadi mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk lamanya waktu nge-mixer, ini kita sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja. Kalau sudah mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini, mixernya boleh kita matikan terlebih dahulu.
Lanjut siapkan ayakan, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita masukkan sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan juga 10 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk. Ini juga kita masukkan sambil diayak ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya ini kemudian saya akan mengaduknya menggunakan mixer. Sebelum kita hidupkan mixernya, kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya bahan keringnya atau tepung-tepung ini tidak berhamburan keluar. Ini kita aduk sebentar saja ya, menggunakan kecepatan paling rendah asal tercampur rata saja. Setelah rata, kemudian masukkan 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian masukkan juga margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Tambahkan juga 2-3 tetes pewarna makanan kuning tua supaya warnanya jadi lebih cantik. Ini boleh di skip. Dan ini saya aduk lagi menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar saja, tidak perlu sampai tercampur merata. Tahap paling penting ini harus diaduk lagi menggunakan spatula supaya semua bahan benar-benar tercampur sampai merata. Kalau ada bahan cair yang masih mengendap atau yang belum tercampur dengan merata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat. Ini kita aduk balik secara perlahan saja supaya adonannya tidak turun. Nah, hasil akhirnya nanti adonan jadi lebih lembut dan mengkilap. Kemudian kalau sudah tercampur merata seperti ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm. Ini sudah saya olesi dengan Carlo KW. Carlo KW terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Diaduk menjadi satu sampai berbentuk pasta. Selanjutnya kemudian tuang semua adonan ke dalam loyang. Ini kemudian kita ratakan menggunakan sumpit atau bisa menggunakan tusuk sate. Supaya bagian atasnya jadi lebih mulus, jangan lupa di bagian atasnya kita ratakan menggunakan spatula seperti ini. Dan kita hentak-hentakan sebentar ya sebelum kita memasukkannya ke dalam oven supaya udara-udara yang terperangkap di bagian dalamnya bisa keluar. Nah, ini siap kita panggang. Saya memanggangnya menggunakan alas seperti ini. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit di suhu 175. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam oven. Ini kita panggang menggunakan api atas bawah dengan suhu 175 selama 50 menit. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing saja ya. Nah, setelah 50 menit ini sudah matang dan saya langsung keluarkan dari ovennya. Nah, ini yang sudah dikeluarkan dari ovennya, ini masih sangat panas dan hasilnya mengembang sempurna seperti ini. Dalam keadaan panas ini saya langsung keluarkan dari loyangnya, dan sebelum kita keluarkan ini agak kita tekan-tekan dan hentak-hentakan sebentar supaya memudahkannya keluar.
Nah, hasilnya jadi sangat mulus dan cantik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sangat cantik dan mulus. Kalau mau menghasilkan potongan yang lebih rapi dan cantik, sebaiknya dipotong dalam keadaan dingin ya. Dan untuk bagian atasnya terlihat seperti ini, sangat cantik, matang merata. Nah, untuk teman-teman yang lagi mencari resep jualan bolu pandan santan atau untuk konsumsi sendiri, ini boleh banget dicoba ya, karena ini cara buatnya sangat mudah, bahannya ekonomis tapi rasanya enak banget. Kalau untuk dijual, ini bisa dikemas ke dalam kotak. Nah, untuk kotaknya bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya. Semakin bagus kemasannya, harga jualnya juga bisa semakin tinggi. Dalam keadaan panas ini saya langsung memotongnya ya, karena ini bukan untuk jualan dan ini untuk konsumsi sendiri, jadi bebas mau dipotong seperti apa. Bolu santan pandan ini aromanya Masya Allah enak banget ya, dan teksturnya lembut empuk, tidak seret sama sekali. Ini enak banget. Dari teksturnya ini sudah terlihat bolu pandan santan ini sangat enak ya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya, yaitu bolu tape mix coklat. Alhamdulillah bolu tape mix coklat ini laris manis banget dan jadi bestseller di jualanku karena rasanya yang super enak, super lembut dan aromanya Masya Allah harum sekali. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama di sini saya sudah melelehkan 75 gram margarin di atas air yang benar-benar panas. Kemudian saya tambahkan dengan 25 ml minyak goreng dan dicampur menjadi satu. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih. Masukkan 3 butir telur suhu ruang. Masukkan 90 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan, tidak munjung dan juga tidak peres. Untuk sendok makannya saya pakai yang ukuran agak kecil. Tambahkan sejumput garam. Tambahkan setengah sendok makan SP, boleh diganti TBM atau ovalet. Ini kemudian kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih, kental dan berjejak. Untuk lamanya waktu nge-mixer sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja ya. Kalau sudah mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini, boleh dimatikan terlebih dahulu mixernya. Lanjut masukkan 110 gram tape singkong. Kemudian ini kita aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Untuk tape singkongnya ini pilih tape singkong yang kualitas bagus, yang rasanya enak karena akan mempengaruhi ke rasa bolu tape kita. Ini di mixer sebentar saja, cukup sampai tercampur rata saja. Lanjut siapkan ayakan, kemudian masukkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan, tidak munjung dan juga tidak peres. Nah, ini kita masukkan semua ya, dan sambil kita ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan juga 20 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sendok makan. Ini juga kita ayak ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Dan selanjutnya ini kita aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Kita aduknya sebentar saja, asal tercampur rata saja. Sebelum kita hidupkan mixernya, jangan lupa diaduk-aduk dulu ya, supaya tepung-tepungnya atau bahan keringnya tidak berhamburan keluar. Lanjut masukkan semua bahan cairnya, yaitu margarin yang sudah dilelehkan dan minyak goreng yang sudah dicampur tadi.
Nah, ini juga kita bantu aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Sebentar saja, tidak perlu sampai tercampur merata karena ini akan kita aduk lagi menggunakan spatula. Nah, salah satu tahap paling penting ini harus diaduk lagi menggunakan spatula ya. Aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Jangan sampai ada bahan cair yang masih mengendap di bagian bawahnya atau ada yang belum tercampur merata karena itu bisa menyebabkan bolu kita bantat. Ini diaduk balik secara perlahan saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah rata ya teman-teman, karena ini sudah tidak ada terlihat bahan cairnya, ini sudah benar-benar rata dan ini sudah bisa kita stop untuk mengaduknya. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 22 cm dan ini saya sudah olesi dengan Carlo KW. Carlo KW-nya terdiri dari 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok margarin. Itu diaduk menjadi satu sampai berbentuk pasta. Masukkan adonan ke dalam loyang. Sisakan sedikit adonan untuk kita jadikan adonan coklatnya. Nah, sisa adonan yang sedikit ini kita campur dengan pasta coklat secukupnya. Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah merata seperti ini, tinggal kita taruh di bagian atas adonan putihnya. Nah, ini kita taruh di bagian atasnya. Teman-teman bisa atur sendiri ya, sesuai dengan selera. Di sini saya taruh di 4 titik seperti ini. Kalau sudah, tinggal dirata-ratakan dan digoyang-goyangkan seperti ini supaya hasilnya jadi lebih rata. Dan ini siap dipanggang. Di sini saya pakai alas seperti ini supaya bagian bawahnya tidak terlalu berkulit. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya adonan kita masukkan, kemudian ini kita panggang di suhu 175 menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama kurang lebih 40-45 menit atau teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 45 menit ini sudah matang dan saya langsung keluarkan dari ovennya. Dan dalam keadaan panas ini saya langsung keluarkan dari loyangnya ya. Jangan lupa disisir-sisir terlebih dahulu supaya memudahkannya keluar dari loyangnya. Nah, ini penampakan bagian bawahnya. Ini mulus banget ya teman-teman, walaupun kita cuma pakai Carlo KW. Karena tadi kita memanggang menggunakan alas, jadi bagian bawahnya ini tidak terlalu berkulit ya teman-teman. Ini sangat-sangat lembut. Dan ini hasilnya matangnya lebih merata dan pas banget, hasilnya sangat-sangat cantik. Dan ini kita biarkan hangat atau dingin dulu ya di suhu ruang, baru kita kemas ke dalam kotak. Nah, setelah dingin atau hangat kuku, bisa dikemas ke dalam kotak seperti ini. Atau kalau mau nilai jualnya lebih tinggi, bisa pakai kotak kemasan yang lebih bagus lagi ya. Sesuaikan saja dengan nilai jual masing-masing. Nah, ini hasilnya setelah dimasukkan ke dalam kotak. Dan karena ini adalah pesanan orang, jadi ini tidak saya potong dan tidak saya perlihatkan teksturnya ya teman-teman, tapi dijamin ini super lembut. Ini juga tampilannya cantik banget ya setelah di mix coklat seperti ini. Selain tampilannya yang cantik, ini rasanya juga enak banget, lembut dan juga lembab ya. Ini tidak seret sama sekali ya teman-teman. Aromanya juga ini Masya Allah harum sekali, perpaduan coklat, tape dan juga susunya enak banget. Untuk teman-teman yang lagi cari resep bolu tape yang rasanya super enak, super lembut, ini boleh banget dicoba ya. Karena ini anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya, atau ini bisa juga untuk suguhan di hari lebaran nanti. Ini adalah bolu susu jadul. Kali ini saya akan membuat bolu susu jadul menggunakan metode all-in-one. Dengan metode ini kita bisa menghasilkan bolu susu yang sangat memuaskan karena super lembut. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan wadah untuk melelehkan margarin. Di sini saya pakai Blue Band Cake & Cookie karena ini sudah ada kandungan butternya. Saya pakai 100 gram atau setengah bungkus. Siapkan air panas yang sudah mendidih. Ini airnya benar-benar panas ya. Kemudian di atasnya kita lelehkan margarinnya. Untuk menghasilkan bolu susu yang super lembut, gunakan margarin yang sudah ada mix butternya ya teman-teman, atau margarin yang kita mix sendiri dengan butter. Kalau sudah meleleh semua, kemudian ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan keringnya, yaitu 85 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan susu bubuk. Susu bubuknya ini setara dengan 15 gram. Ini kemudian saya aduk sampai tercampur merata. Siapkan wadah bersih. Masukkan 100 gram gula pasir, sejumput garam. Masukkan juga 4 butir telur suhu ruang. 1 sendok teh vanili cair. Untuk vanili cair ini boleh diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP, ini boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Lanjut siapkan ayakan, kemudian masukkan bahan keringnya tadi, yaitu tepung terigu dan susu bubuknya. Ini kita masukkan sambil diayak. Ini tujuannya supaya tidak ada tepung atau bahan yang bergerindil. Ini kemudian kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini yang dinamakan metode all-in-one ya teman-teman. Ini di mixer semuanya sama tepung-tepungnya. Untuk lamanya nge-mixer, sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja ya. Nah, sebelum kita melanjutkan nge-mixer, sebaiknya ini bagian pinggir-pinggirnya kita bersihkan dan kita bawa ke bagian tengah ya, supaya semua tercampur merata. Lanjut kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih, kental, berjejak, dan ringan. Nah, kalau sudah mengembang putih, kental, berjejak, dan ringan seperti ini mixernya boleh kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Dan ini kemudian kita aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk balik secara perlahan. Ini harus diaduk balik secara perlahan supaya adonan tidak turun dan harus sampai benar-benar tercampur merata. Kalau ada bahan cair atau margarin yang masih belum tercampur merata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat atau tidak mengembang sempurna. Nah, ini sudah benar-benar tercampur merata ya, dan adonan sangat ringan, lembut, dan mengkilap seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm dan ini sudah saya olesi dengan Carlo KW. Tuang semua adonan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan menggunakan sumpit atau tusuk sate supaya udara-udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar.
Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam oven, ini kita hentak-hentakan sebentar ya, dan kita goyang-goyangkan supaya hasilnya benar-benar rapi. Nah, ini siap kita panggang. Di sini saya memanggang menggunakan alat seperti ini supaya bagian bawahnya tidak terlalu berkulit. Masukkan ke dalam oven. Di sini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya kurang lebih selama 10 menit. Lanjut kita panggang selama kurang lebih 50-60 menit di suhu 175 menggunakan api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah 60 menit pemanggangan, ini bolunya sudah matang dan langsung saya keluarkan dari ovennya. Dan ini saya langsung keluarkan dari loyangnya. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya disisir terlebih dahulu baru dibalik seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dibalik, hasilnya tinggi dan empuk ya teman-teman. Selain tinggi dan empuk, ini aromanya juga Masya Allah enak sekali. Walaupun bagian bawahnya tidak 100% mulus, tapi ini hasilnya sangat memuaskan ya. Ini hasilnya menul-menul banget, pokoknya memuaskan banget, tidak mengkerut atau tidak menyusut sama sekali. Nah, ini penampakan bagian atasnya sangat-sangat mulus ya teman-teman, walaupun ada coklat-coklat sedikit bekas elemennya. Tapi ini hasilnya tetap memuaskan ya. Tips dari saya, kalau teman-teman mau memotong bolu sebaiknya potong dalam keadaan dingin ya, supaya menghasilkan potongan yang cantik dan rapi. Tapi karena saya di sini penasaran bagaimana tekstur bagian dalamnya, jadi dalam keadaan panas saya potong dulu sedikit ya untuk melihat teksturnya. Nah, ini kita lihat dulu ya tekstur bolu jadulnya dalam keadaan panas atau baru matang. Ini sudah sangat terlihat lembut ya teman-teman. Nah, ini yang sudah dipotong dalam keadaan dingin, ini saya kemas untuk dijual dan ini hasilnya super lembut ya teman-teman kalau dipotong dalam keadaan dingin. Ini hasilnya sangat-sangat memuaskan ya teman-teman, pori-porinya sangat halus, lembut dan juga ini lembab. Untuk teman-teman yang lagi cari resep bolu susu jadul yang rasa premium, ini boleh banget dicoba ya, karena ini rasanya benar-benar premium dan anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.